Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karin Anggela Ramadina dari Hukum Keluarga Islam semester 4. Di sini saya akan menyampaikan 5 kaidah pokok dan kaidah cabang beserta contohnya. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Kaidah yang pertama, al-umuru bil maqsidiha, artinya segala perkara tergantung dengan niatnya. Kaidah cabangnya yaitu as-sawabailiyah bin nayan, artinya tidak ada pahala kecuali dengan niat. Contoh dari kaidah ini ialah di mana seseorang yang mengajarkan komputer, ia mengajar tersebut dengan niat karena Allah, maka ia mendapatkan pahala yang ia ajarkan. Namun jika dia memiliki niat yang lain, seperti niat karena sebuah imbalan, dan ia juga tidak mementingkan bahwa orang yang ia ajarkan tersebut mengerti, maka ia tidak akan mendapat pahala dari yang apa ia lakukan, karena niatnya dalam mengajar bukan karena Allah. Selanjutnya, kaidah yang kedua yaitu al-yakinu la yuzalu bisyak, artinya keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Kaidah cabangnya yaitu al-yakinu yuzalu bil yakini misluhu, artinya apa yang yakin dapat hilang karena ada pula yang meyakinkan. Contoh dari kaidah ini adalah ketika seseorang yang yakin sudah berwudu namun ia juga yakin telah membuang air kecil, maka wudunya tersebut telah batal karena ada sesuatu yang juga meyakinkan yang ia rasakan. Selanjutnya, kaidah yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibu at-taysirah, artinya kesulitan itu dapat mendatangkan kemudahan. Kaidah cabangnya yaitu malayumkinut tahruju minhu mafanhu, artinya apa yang tidak mungkin menjaganya atau menghindarinya, maka hal itu dimaafkan. Nah, contoh dari kaidah ini ialah jika seseorang yang sedang berpuasa lalu ia berkumur dalam wudunya dan ia merasakan air tersebut atau mungkin air tersebut tercampur dengan liurnya lalu tertelan, maka puasanya tetap sah karena hal itu tidak dapat dihindari. Selanjutnya, kaidah yang keempat yaitu ad-dararu yuzalu. Nah, arti kaidah ini ialah kemudaratan atau kejahatan itu harus dihilangkan. Cabang dari kaidah ini adalah ad-dararu la yuzalu bid-darah, artinya kejahatan tidak dapat dihilangkan dengan menimbulkan kejahatan yang baru. Contoh dari kaidah ini adalah di mana seseorang yang sedang terpepet dan merasa kelaparan memotong bagian tubuh orang lain yang juga sama merasa terpepet dan kelaparan. Nah, dia hanya mementingkan dirinya sendiri namun menimbulkan darah terhadap orang lain. Kaidah yang kelima yaitu kaidah yang kelima yaitu al-adatu muhakkamatun, artinya adat atau tradisi dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum. Cabang kaidahnya istimalan nasu hujatu yajibul amali biha, artinya semua kebiasaan dalam masyarakat dapat dijadikan hujah atau dalil atau alasan dalam penetapan hukum yang harus diamalkan. Nah, contoh dari kaidah ini adalah di mana seseorang tetangga memberikan makanan, maka kita wajib memberikan tempatnya kembali, karena secara kebiasaan, secara umum yang ia berikan hanyalah makanannya, namun tidak dengan tempat atau wadah makanan tersebut. Nah, itulah 5 kaidah pokok dan kaidah cabang dalam penetapan hukum. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.